Lewat musik punk, perlawanan itu muncul. Dimulai dari sebuah komunitas di sebuah gang di pusat kota Surabaya, komunitas lain pun turut memberikan perlawanan serupa. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Perlawanan diwujudkan dalam lirik lagu penuh kritik dan protes. Perlawanan diwujudkan dalam hidup kemandirian. Perlawanan juga berarti upaya mengubah stigma dan menebar sedikit kebaikan. Mereka dirampas haknya. Inilah cerita perlawanan kecil yang dirintis dari sebuah gang bernama Gang Setan. Untuk membebaskan rakyat, padamu kami berbakti, padamu kami berbakti. Sejak lama, kawasan ini dikenal oleh warga Surabaya dengan sebutan Gang Setan. Jadi karena pada dulu sampai kira-kira pertengahan 90-an, kawasan ini masih mayoritasnya masih berupa lahan terbuka dan juga kebun serta minim penerangan. Jadi hanya sedikit orang saja yang berani melewati kawasan ini saat malam hari. Tetapi sekarang sudah berubah dan di siang hari seperti saat ini, kawasan Gang Setan ini menjadi jalan pintas bagi warga yang ingin menuju ke beberapa tempat seperti hotel, restoran yang ada di tempat ini. Kami di sini berkumpul, punk rock the warrior story di Gang Setan Surabaya. Saat malam menjelang, Gang Setan berubah wujud. Belasan kaki lima bertebaran melayani pembeli di gang sepanjang sekitar 500 meter ini, termasuk para musisi dan penggemar musik punk. Dan kenakanlah jaket kulitmu. Titik nongkrong mereka pun berbeda dengan anak-anak muda lain yang ada di sini. Mereka ada di tengah gang dengan spanduk kecil yang menunjukkan identitas mereka sebagai anak punk. Di Gang Setan Surabaya yang penuh cerita dan bersama. Inilah Punk Gang Setan, satu di antara komunitas punk tertua di Surabaya. Lahir sejak awal 1990-an saat musik punk masuk ke Indonesia, Gang Setan menginisiasi terbentuknya banyak band dan komunitas punk lain di Surabaya. Berkarya itu nggak harus musik ya, punya skill, keahlian kayak bekerja apa, banyak anak pang yang jadi renovasi mobil, ada kan berkaryanya gitu. Kalau saya sendiri ahli gigi. Berarti teman-teman pang yang di sini punya kerjaan semua. Iya, Ya kan? desain, sablon, kaos. Gitu. Jadi anggapan bahwa mereka nggak berguna itu nggak salah ya? Salah, soalnya anggapnya orang kan gitu, dinilainya yang ada di jalan-jalan itu namanya anjal kan, anak jalanan bukan anak pang. Musik punk mempersatukan mereka. Berawal dari kesukaan akan musik yang sama sejak tahun 1990-an, Gang Setan menjadi tempat berkumpul. Kebiasaan itu dilanjutkan generasi muda punk Gang Setan yang lebih muda hingga sekarang. Musik punk yang menjadi kiblat mereka bukanlah sekedar aliran musik. Sudah banyak literatur menyatakan punk sudah berubah menjadi gaya fashion, sikap hidup perlawanan, bahkan hingga menjadi sebuah gerakan. Tidak cuma memprotes lewat lagu berlirik tajam penuh kritik, tapi juga dengan tindakan.
Berawal dari anak-anak muda kelas pekerja Inggris di awal 1970-an yang merespon ketimpangan ekonomi dengan bermain musik rock yang dimodifikasi. Punk rock menjadi musik penuh protes pada situasi sosial dan politik. Lewat band seperti Sex Pistols dari Inggris atau The Ramones dari Amerika, punk dan semua identitas yang dibawanya tersebut menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Punk ini kalau tahun 90-an itu hanya lifestyle dan musik ya. Tapi kalau sudah ke sini ke 2000, ini sudah menjadi pakem. Pakem kita itu hingga menjadi apa ya, seperti semacam idealisme yang mereka banyak mengambil sisi-sisi, ngambil nilai-nilai positifnya yang diterapkan ke kehidupan mereka yang ini, yang nyata gitu loh. Lah ya kalau tahun 90-an mungkin kita ini mengakomodir bagaimana Sex Pistols, mabuk, drugs dan lain-lain. Kalau sekarang nggak ada. Lebih cerdas daripada tahun 90-an. Lebih konkret punk di Indonesia. Karena punk Indonesia bukan gembel. Dari situ dia menciptakan market, menciptakan karya, menciptakan banyak pekerjaan di situ. Perlawanan yang dianggap sebagai bagian yang melekat pada musik punk membuatnya punya ciri fashion tersendiri. Jaket kulit berduri, celana ketat, rambut mohak, dan tubuh penuh tato menjadi simbol perlawanan terhadap norma umum yang sering diperlihatkan lewat cara berpakaian. Beberapa menganggapnya hanya sebagai gimmick dan memakainya saat tampil di panggung atau menonton konser. Tapi yang lain menganggap fashion punk adalah bagian dari keseharian mereka saat keluar dari rumah. Namun, yang masih terjadi adalah stigma berkepanjangan. Dandanan serta cara hidup dianggap sebagai sumber keresahan dan berujung penangkapan. Punk ini musuh masyarakat. Karena apa? Stigma yang dibangun. Atau mungkin mengakomodir stigma yang di framing oleh ya media-media yang berkembang, termasuk ya film-film receh yang berkembang seperti itu. Jadi punk ini jangan diartikan manusia lain, alien atau apa, jangan. Mereka seni, art, ya kan? Seniman lah mereka ini. Sudah perlakukan seperti Anda menyikapi seniman. Seniman lukis, seniman tari, Anda perlakukan sama seperti itu. Yaitu punk. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudanya. Di balik stigmatisasi yang masih melekat pada penggemar punk, musik ini sesungguhnya telah memberi sumbangan besar pada bangsa. Darah Juang yang jadi lagu wajib pergerakan mahasiswa 1998 mengakhiri Orde Baru dipopulerkan oleh musisi-musisi punk Indonesia. Pemuda desa tak kerja, mereka dirampas haknya. Saking populernya sebagai lagu punk, tidak banyak yang tahu Darah Juang adalah lagu ciptaan John Tobing, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tahun 1996. Dia bukan seorang musisi punk. Meski demikian, menurut Anang Zakaria, mantan jurnalis Tempo yang mengikuti perkembangan lagu gerakan mahasiswa mengaku, banyak lagu pergerakan mahasiswa yang diciptakan atau dipopulerkan oleh musisi-musisi punk. Tanah kami subur Tuhan. Ibarat lem, Darah Juang ini dia menyatukan antar generasi. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa lagu itu diciptakan tahun awal 90-an, tapi kemudian ketika tahun 98, gerakan mahasiswa menumbangkan Orde Baru, lagu itu dinyanyikan. Saya pikir kalau kemudian teman-teman punk mempopulerkan lagu ini justru itu menarik sekali ya. Artinya punk sendiri sebagai bentuk musik perlawanan, saya kira juga musiknya menjadi formula yang tepat begitu ya. Semangat perlawanan inilah
yang ditunjukkan oleh sejumlah musisi punk di Surabaya dalam hidup mereka. Melawan lewat lirik dalam musik, melawan dalam keseharian, karena bagi mereka, punk tidak memandang usia. Mereka mengaku akan tetap membawa semangat punk sampai mati. Kami di sini berkumpul, Punk Rock The Warriors. Kami di sini berkumpul, Punk Rock The Warriors Story di Gang Setan Surabaya yang tercinta, dan kami Inilah Hate, band punk muda beraliran grindcore punk, sebuah aliran punk kontemporer yang baru populer di awal tahun 2000-an. dan kenakanlah jaket kulitmu dan pakailah sepatu bootmu. Di kalangan punk Surabaya, band ini memang tengah naik daun karena dibentuk seorang anak muda yang lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di jalanan. Marilah kita berkumpul bersama. Hari masih cukup pagi untuk memulai aktivitas. Di sebuah rumah sederhana di kampung padat penduduk kawasan Surabaya Timur, Aan Ardiansyah Putra memulai aktivitas harian. Burung-burung lovebird peliharaannya ini bukan cuma hobi, tapi juga sumber penghasilan. Vokalis band Hate ini sudah dikenal sebagai jawara lomba burung Surabaya. Sebelum pandemi, bandnya sering diundang tampil di berbagai festival punk Jawa Timur. Tapi sekarang, hanya dari keuntungan beternak lovebird lah Aan mencukupi kebutuhan hidup. Di waktu senggang, tidak banyak yang Aan lakukan. Biasanya, dia menulis lirik untuk bandnya Hate, sebuah band yang dia bentuk bersama dua anak muda lain di komunitas Gang Setan. Lagu paling berkesan buatnya berjudul Wujud Menungso Kelakuan Asu. Sebuah lagu punk berbahasa Jawa yang diciptakan Aan karena geram dengan perilaku koruptif sebagai pejabat. Nek pancen kon menungso pasti duwe rasa, nek pancen kon menungso pasti duwe ati, nek pancen kon menungso pasti duwe utek, nek pancen kon menungso pasti duwe nurani. Saat sore mulai menjelang, Aan berbenah. Jaket kulit dengan spike atau duri buatan disiapkan. Demikian pula dengan sepatu boot. Aan pun beranjak pergi. Dia akan ikut latihan bersama Berandal, band punk tertua di Surabaya yang masih eksis hingga sekarang. Di sebuah studio di kawasan tengah Surabaya, para personel Berandal tengah bersiap latihan, dan ini adalah satu dari sedikit studio Surabaya yang khusus digunakan untuk latihan band-band underground. Tapi saat pandemi, mereka menerima semua aliran musik. Bagi band Berandal, ini juga latihan pertama mereka semenjak pandemi. Selama hampir 30 tahun sejak berdiri di awal 1990-an di Gang Setan, band ini melahirkan banyak band punk lain di Surabaya dengan berbagai aliran punk. Seperti banyak band underground lain di seluruh dunia, permainan mereka terlihat rumit. Tetapi sebenarnya tidak juga.
Biasanya, satu lagu punk hanya memiliki 3 atau 4 kunci dasar. Lainnya hanya variasi melodi dan ritme, termasuk pada instrumen yang lain. Liriknya juga lugas, bahkan kerap berisi makian terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. Atau ungkapan frustasi karena kehidupan yang dialami. Tapi inilah musik punk, lahir dari perlawanan yang tidak mau terikat oleh pakem, apalagi bersikap manis hanya untuk menyenangkan orang. Lebih lugas. Mereka menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan bahasa pola mereka. Mereka tidak harus berpikir apa yang diomongkan ini enggak. Mereka lebih natural, lebih tegas apa yang mereka sampaikan, mulai dari bentuk protes lah, mulai dari penyusunan kata-kata sampai penulisan lirik mereka out of system. Ya kan? Harus penulisan lirik harus bersaja A B B C C atau seperti apa. Mereka tidak pakai patram itu. Karena mereka lebih bebas berkarya. Beda dengan musisi ini gitu loh. Kalau nanti musik yang lain, kalau zaman dulu ini Mas, kalau kita pakai A minor, di akhiran harus pakai A minor. Tapi kalau di punk bebas, mau pakai A minor sampai selesai ya A minor aja bisa. Mau pakai GC ya GC sampai selesai juga bisa. Namun bagi semua personel berandal, cita-cita menjadi musisi yang hidup dari musik punk tidak akan pernah tercapai. Hari mengaku realistis, punk belum bisa dijadikan sandaran hidup. Untuk bermusik kita ya sekedar kita meluapkan isi hati. Jadi kita untuk mencari pendapatan dan penghasilan dari musik mungkin Masih belum pribadi bisa saya ya? tidak mungkin. Hmm, Jadi oke. kita untuk menyuarakan yang tekanan kita berontak melalui lagu kita. Kenapa masih belum bisa menghasilkan lewat musik punk ini, khususnya buat berandal misalnya? Soalnya identik punk idealis ya. Gak bisa dijual ya? Iya. Siang hari di sebuah kompleks perumahan di Surabaya Pusat. Dengan dandanan ala punk, lengkap dengan rantai menjuntai dan tato di hampir sekujur tubuh, tiada yang mengira mereka adalah para aktivis kerohanian. Mereka adalah sebagian dari anggota Crossline Surabaya, sebuah komunitas punk yang memfasilitasi anak-anak punk beragama Kristen untuk beribadah. Haleluya, amin. Komunitas ini tumbuh aktif di beberapa kota besar Indonesia. Masa pandemi juga tidak menghalangi ratusan anggotanya bertemu rutin secara daring. Mereka memanggil anak-anak punk Kristen yang menurut mereka punya keinginan kuat untuk beribadat, tapi terhalang oleh sinisme dan stigma terhadap kalangan punk dari sebagian pemimpin gereja. Crossline mengadakan persekutuan doa, menghadirkan pendeta, dan saling berbagi cerita keseharian. Bagi mereka, silakan menjadi punk dengan cara hidup yang dipilih, tapi tetaplah mengingat Tuhan. Perbuatan baik supaya nanti suatu saat Kalau saya tahu dari gereja-gereja besar itu dengan orang yang berpenampilan seperti kita itu tidak diterima gitu. Maka dari situ Pernah punya pengalaman itu? punya banget. Karena di situ saya pengen datang di suatu acara gitu ya, acara gereja gitu. Dan di situ saya tidak diterima karena penampilan saya yang punk gitu. Dan akhirnya ya tidak jadi gitu ya. Dan di situ kami ada gitu loh untuk menjembatani teman-teman yang di jalan, teman-teman punk yang mau datang kepada Tuhan. Ini Crossline ini ada buat mereka. Tanpa kalian merubah penampilan, kalian datang untuk ke Tuhan.
Crossline adalah contoh dari komunitas punk Indonesia yang mengambil jalan berbeda dengan komunitas punk lain. Mereka adalah penggemar punk yang membawakan lagu-lagu rohani bernuansa punk. Sebelum pandemi melanda, konser mereka tetap keras dan agresif layaknya konser punk. Namun isinya mengajak penonton pergi ke gereja dan mengenal Tuhan. Meski begitu, masih ada pertanyaan terlontar. Mengapa masih berpenampilan punk kalau sudah kenal Tuhan? Dan ini jawabannya. Seringkali kami diberi pertanyaan seperti itu ya Mas. Tapi kami menganggap bahwa tubuh adalah bait Allah. Tapi kami menganggapnya bahwa ketika kami benar-benar hidup dalam Tuhan, ya udah nggak usah gitu lagi gitu kan. Yang penting hatinya gitu. Dan kalau masalah kami tambah tato lagi, itu pribadi kita masing-masing sih. Yang Tuhan cari juga hati Mas. Tidak cuma Crossline, komunitas punk yang berciri religius juga ada pada punk Muslim. Seperti namanya, ini adalah wadah bagi kalangan punk beragama Islam untuk hidup mengikuti ketentuan agama Islam. Gerakan ini menyebar di kota-kota besar Indonesia dan mereka juga lebih berani bersikap pada isu-isu politik yang berhubungan dengan dunia Islam. Tapi sayang, di Surabaya, komunitas punk Muslim tertutup pada media. Upaya saya menemui mereka ditolak dengan berbagai alasan. Siang hari di Pasar Seni Sidoarjo, pandemi membuat tempat ini tidak ramai lagi, kecuali ruang kita, nama sebuah bilik kecil di ujung pasar seni ini. Ruang kita dikelola sepenuhnya oleh anak-anak punk Sidoarjo sebagai tempat ekspresi seni sekaligus menjual hasil karya mereka. Satu di antaranya yang paling diminati adalah seni lukis dengan teknik cukil atau silografi. Ini adalah cara membuat gambar pada media kayu dengan menggabungkan teknik memahat. Meski belum terlalu lama dimulai, lukisan cukil karya anak punk Sidoarjo ini sudah memiliki pasar hingga keluar Jawa Timur. Sebagai penggemar punk, mereka juga membuat jaket berduri serta topi. Semuanya dikerjakan secara bergantian oleh anggota punk Pasar Seni Sidoarjo sendiri. Menurut mereka, ini adalah bagian dari etos do it yourself atau bekerja mandiri sebagai bagian dari idealisme punk yang mereka yakini. Mereka ingin menunjukkan punk bukan kumpulan pemuda pengangguran yang berkeliaran tanpa arah di jalanan. Perlawanan ya sedikit banyak mungkin ada, kan ya berharap negara pun ya kita apa? Ya apa yang kita kan kayak gitu. Kita masih punya skill. Fungsikan tubuhmu, fungsikan otakmu. Untuk saat ini sih ya sosial media kita fungsikan sebaik mungkin apa fasilitas yang ada, kan ya dari teman ke teman, mulut ke mulut, ya seperti itu. Jadi apa kalau mau menunjang ekonominya teman-teman di sini ya seperti itu. Dari kata ke kata, sosial media difungsikan sebaik mungkin, kayak gitu sih. Sudah cukup ini ya apa pesanan katakanlah sudah terbentuk pasar begitu. Ya alhamdulillah sih iya, alhamdulillah sih iya. Sementara, di tempat lain di Surabaya, upaya mengubah stigma terhadap punk dilakukan dengan cara yang mungkin tidak pernah terbayangkan, yaitu memasak. Di tempat ini, anak-anak muda punk dan penggemar musik underground lain menyiapkan ratusan bungkus nasi kotak yang mereka masak sendiri. Wadah bernama Pawone Arek-Arek yang sudah berumur hampir 2 tahun ini rutin mereka lakukan setiap hari Jumat. Semua bahan dan modal memasak didapatkan dari donatur yang pengeluarannya mereka laporkan terperinci. Sebagian makanan ditaruh di depan dan diambil oleh orang yang membutuhkan. Sebagian lagi dibagikan ke warga yang tidak mampu.
Ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan tanpa hingar-bingar publikasi. Buat mereka, kritik dan protes keras dalam lagu underground yang mereka nyanyikan adalah omong kosong tanpa disertai tindakan nyata. Kalau dari kalangan luar komunitas, ya alhamdulillah lah dapat kayak mungkin apresiasi lebih dari teman-teman atau ya apa, nggak tahu penilaiannya apa. Kalau dari sekitar sini sendiri sih, ya kayak gini nih mas, cuek, nggak ngerti ya. Sekarang lah, urip DDW sekolah ya. Bukan ngelakuin apa ya sih barusan ini. Tapi itu nggak membuat mas dan teman-teman jadi cuek aja. Yang penting kami tetap. Iya, benar. Alhamdulillah kami dan teman-teman ya nggak ngurusin lah. Yang penting kita di sini niatnya baik, terus kita mau bagi-bagi, dan kita nggak mau ganggu tetangga kanan kiri depan belakang. Ya udah beres kita, saling menjaga kita lah teman-teman juga. Inilah punk yang jauh melebihi dari sekedar genre musik. Oleh para penggemarnya di Surabaya dan sekitarnya, punk menjadi katalisator dan berubah menjadi idealisme yang diyakini banyak orang. Di Surabaya dan sekitarnya, punk menggerakkan orang menjadi lebih baik, menjadi mandiri, dan melakukan sedikit kebaikan.